Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 15 insyaallah akan membahas tentang metode Protaba, di mana dosen pengampu selaku Ustadz Teguh Arafah Julianto dan saya sebagai moderator dan pemateri kedua Muhammad Syarif Sudirman dan pemateri pertama Saudari Mulyana. Untuk mengefisienkan waktu dan mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada pemateri pertama Saudari Mulyana, dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pahami, yaitu latar belakang Protaba, metode Protaba. Program tahfiz balita dan anak atau biasa disebut dengan Protaba yang diselenggarakan di Rumah Tadabbur Al-Quran atau singkatannya yaitu RTQ An-Nur Jombang, yang awalnya menggunakan metode ini, metode tabarak dari Mesir yang ditemukan oleh Syekh Dr. Kamil El-Labodi yang telah mengantarkan ketiga anaknya menghafal Al-Quran 30 juz sebelum usia 5 tahun. Program tabarak disusun berdasarkan pengalaman pribadi Dr. Kamil El-Labodi dibantu istrinya Dr. Rasya terhadap anaknya Tabarak, dan Rashid Tamamuddin dibantu Tamamuddin yang berhasil hafal Al-Quran 30 juz pada usia 4,4 tahun setengah. Sedangkan Sena menghafal dalam usia kurang lebih dari 5 tahun. Hafalan anak-anak Dr. El-Labodi yaitu Tabarak, Yafiz, dan Sena telah diuji oleh lembaga Al-Jamiyah Al-Syariah. Selanjutnya yaitu biografi penemu metode Protaba. Metode ini dinamakan metode Tabarak dari Mesir yang ditemukan oleh Syekh Dr. Kamil El-Labodi yang mengantarkan anaknya untuk menghafal Al-Quran 30 juz sebelum usia 5 tahun. Program Tabarak disusun berdasarkan pengalaman pribadi Dr. Kamil El-Labodi dibantu dengan istrinya yaitu Dr. Rasya. Setelah berhasil terhadap anaknya, kemudian Dr. Kamil mengembangkan dalam proyek Tabarak. Proyek Tabarak ini adalah sebuah paket kurikulum dalam pembelajaran Al-Quran dan disusun berdasarkan pengalamannya. Pada perkembangannya proyek Tabarak mulai diuji cobakan pada anak di luar Mesir dan Arab, dan hasilnya tidak jauh dari Tabarak dan kedua adiknya. Sejak saat itu tahun 2016 mulai dikembangkan di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah diresmikannya program tahfiz balita dan anak atau biasa disebut dengan Protaba di RTQ An-Nur Jombang pada tanggal 2 November 2017 menggunakan metode Tabarak yang dikembangkan oleh Syekh Dr. Kamil El-Labodi. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama yang dimana membahas tentang latar belakang dari Protaba ini dan juga biografi penemu metode Protaba. Selanjutnya pemateri kedua, saya pribadi akan membahas tentang apa dari pengertian Protaba, sistematika penjajian Protaba, dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, metode Protaba ini merupakan sebuah singkatan dari program tahfiz balita, yang dimana metode Protaba ini adalah sebuah metode menghafal Al-Quran untuk anak usia minimal 3 tahun. Nah, metode ini pertama kalinya dikenalkan oleh Dr. Edi Muljana, psikolog, pada tahun 2018. Nah, Protaba juga ini adalah sebuah metode gabungan dari beberapa metode sepertinya metode ummi, metode qiraati, metode tabarak. Nah, Protaba menirukan tahsin Quran sama persis dengan metode ummi, tahsin anak-anak, dan metode qiraati, tahsin orang dewasa. Sedangkan untuk menghafalkan Al-Quran
atau tahfidzul Quran, Protaba menggunakan audio video mirip seperti metode tabarak. Dan yang membedakan metode Protaba dengan metode yang lainnya adalah yaitu memiliki adanya kurikulum SOP setiap minggu bahkan setiap hari. Nah, jadi untuk proses membaca dan menghafal pasti akan terdokumentasi dengan baik. Jadi itulah pengertian daripada metode Protaba. Selanjutnya ada sistematika penyajian Protaba. Yang pertama adalah bin nazar, yang dimana bin nazar ini dengan pembelajarannya ini dilakukan dengan melihat mushaf secara berulang-ulang. Nah, sembari membaca dengan teliti ayat-ayat Al-Quran yang hendak dihafal dengan metode bin nazar ini. Sebaiknya dilakukan sebanyak mungkin dan secara kontinu atau berkelanjutan agar nantinya tergambar jelas secara menyeluruh tentang lafaz maupun urutan ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya adalah kedua sistematika pengujian daripada metode Protaba, yaitu tahfiz. Merupakan metode pembelajaran di mana ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya dibaca secara berulang-ulang sedikit demi sedikit dan dihafalkan. Sebagai contoh, satu baris, beberapa kalimat atau sepotong ayat pendek yang dihafalkan dengan baik hingga dapat dipastikan tidak ada lagi kesalahan. Setelah dihafalkan dengan baik, baru kemudian ditambahkan dengan merangkai baris, nah, atau kalimat berikutnya dalam satu ayat tersebut, begitu seterusnya. Selanjutnya adalah talaqi. Talaqi adalah metode pembelajaran di mana seseorang hafiz atau penghafal Al-Quran menyetor atau mendengarkan hafalan yang baru, memperdengarkan hafalan yang baru dihafalnya kepada seseorang ustadz atau gurunya. Selanjutnya ada takrir atau adalah mengulang hafalan yang sebelumnya pernah dihafalkan atau yang pernah disetorkan kepada ustadznya. Nah, dengan tujuan dimaksudkan agar hafalan yang sebelumnya pernah dihafal dan tetap ada dan akan tersimpan dan terawat dengan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah sima'i. Sima'i adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan dengan memperdengarkan hafalan kepada orang lain, baik kepada perseorangan maupun kepada orang banyak, jamaah. Nah, tujuannya adalah dimaksudkan agar seorang hafiz dapat diketahui kekurangannya pada dirinya karena tidak menutup kemungkinan ia keliru pada saat mengucapkan huruf atau harakat pada ayat Al-Quran. Nah, itulah sistematika penyajian daripada metode Protaba. Selanjutnya adalah di dalam metode Protaba juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, adapun kelebihan daripada metode Protaba adalah yaitu meningkatkan memori menghafal Al-Quran pada usia dini. Nah, dengan meningkatkannya memori menghafal Al-Quran pada usia dini, maka dengan mudah anak dalam menghafal Al-Quran dengan cepat. Selanjutnya adalah guru membacakan terlebih dahulu ayat yang dihafal secara berulang-ulang hingga anak menguasainya. Nah, setelah anak menguasai, maka berpindahlah ke ayat selanjutnya. Nah, dengan kelebihan ini dapat mempermudah anak dengan sering dibacakan kepada anak agar mereka dapat mengingat ayat-ayat yang akan dihafal lalu berpindah kepada ayat yang sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kurikulum pembelajaran yang terdiri dari atas beberapa level. Nah, dan setiap level itu membutuhkan waktu 4 bulan untuk menyelesaikannya. Nah, dengan menggunakan juga kelebihannya itu menggunakan gerakan dan isyarat. Selanjutnya, kekurangan dari metode Protaba ini membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, sehingga jika ia menghatamkan Al-Quran membutuhkan waktu 2,5 tahun jika anak memiliki program intensif ditambah program penguatan hafalan yang juga berupa murojaah. Nah, memiliki banyak level pembelajaran. Itulah kelebihan daripada kekurangan metode Protaba ini. Jadi inilah penjelasan daripada kelompok kami yang dimana membahas tentang metode Protaba. Ada daripada biografi penemu metode Protaba, ada pengertian Protaba, dan ada juga sistematika penyajian Protaba. Dan yang terakhir adalah ada kelebihan dan
Itulah kelebihan dan kekurangan daripada metode Pertaba. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.